Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali kita memandang bahwa penderitaan, cobaan hidup, dan begitu banyak persoalan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita, sering kita anggap sebagai hukuman dari Tuhan. Tetapi cara pandang orang beriman menganggap bahwa tantangan, cobaan, persoalan hidup adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik dan kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita setia kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan cinta, kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Begitu banyak yang Engkau berikan kepada kami, tetapi ajarilah kami agar kami mampu mewartakan apa yang Engkau kehendaki di dalam aktivitas kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam perjalanan hidup, sebagaimana saya katakan di dalam pengantar, bahwa persoalan, tantangan, seolah-olah seperti hukuman karena kita tidak setia, karena kita menjauh daripadanya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Nabi Hosea, jelas dikatakan bahwa Tuhan menghukum bangsa pilihan supaya mereka belajar untuk menjadi lebih setia. Apakah Tuhan tidak mencintai mereka? Tuhan mencintai bangsa pilihan itu. Oleh karenanya Tuhan tidak mau mereka semakin jauh daripadanya, maka diberikan hukuman supaya membuat mereka sadar bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Seringkali kita pun di dalam hidup kita menganggap bahwa cobaan, dicerca perbuatan baik kita, dievaluasi, dikritisi, seolah-olah itu adalah hukuman. Bukan. Itu adalah kesempatan bagi kita orang beriman untuk berpikir, bekerja dengan lebih baik lagi. Ada begitu banyak cara, entah dievaluasi, entah dihukum, entah ditunjukkan supaya orang menjadi sadar. Semoga kita selalu sadar dan berani mengevaluasi diri sendiri sebelum orang lain koreksi. Sehingga kita sungguh dapat menjadi pribadi yang terus-menerus bertumbuh menjadi dewasa. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Tetapi yang menarik adalah, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat bangsa pilihan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan kepada kita di dalam Injil Matius, jangan kita berbicara tentang hal-hal yang muluk. Mari kita selamatkan dulu di dalam kita sendiri, di dalam keluarga. Jika di dalam keluarga kita mulai menyimpang hidupnya, mulai tidak beriman hidupnya, maka selamatkanlah mereka terlebih dahulu. Ketika kita mampu menciptakan surgawi di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam kelompok kita, maka kita boleh bersaksi. Catatannya, janganlah kita menyimpang di dalam pewartaan kasih Tuhan. Apakah bisa? Sangat bisa. Karena di dalam pelayanan, di dalam pewartaan kerajaan Allah, begitu banyak tantangannya. Kemudahan yang kita dapatkan akhirnya membuat diri kita melupakan siapa Tuhan, siapa yang telah berkarya di dalam diri kita. Karena di dalam pelayanan kita dimudahkan dalam 1-2 hal, tetapi menjadi sombong, menjadi seolah-olah saya yang bekerja, tetapi bukan Tuhan yang bekerja. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, Yesus mengutus kita semua untuk pergi menyelamatkan saudara-saudari kita yang jauh daripada Tuhan. Buatlah mereka semakin sadar
bukan untuk memuji kehebatan saya, tetapi memuji karena Tuhan menciptakan dan menghadirkan begitu banyak orang-orang baik di dalam persiaran hidup kita di dunia ini. Sekali lagi, ketika kita ada kemauan, kita pasti bisa. Karena ciri-ciri orang beriman ialah ia mampu menyerahkan diri secara total, secara utuh untuk dibentuk dan dibuat menjadi manusia baru yang mewartakan dan siap menjadi saksi akan kasih Allah yang sungguh nyata di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Orang beriman tidak pernah memandang persoalan, kesulitan, tantangan hidup sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualitas diri kita dan kesetiaan kita sebagai orang beriman. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.